Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mencapai kesempurnaan dan di dalam dirinya mewarisi roh kerasulan, sehingga beliau memiliki jiwa kerasulan dan beliau jelas nasabnya atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia biasa juga seperti kita. Hanya saja beliau adalah seorang manusia yang sudah mencapai kesempurnaan. Tubuh johirnya beliau hanyalah seorang manusia biasa juga seperti kita. Dan beliau berpenampilan seperti orang biasa pada umumnya. Tidak berpenampilan seperti kiai ataupun seperti para ulama. Sehingga kebanyakan orang sulit mengetahui siapa beliau sebenarnya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, walaupun berpenampilan seperti manusia biasa, tetapi beliau memiliki ilmu yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dirinya. Dan beliau adalah ahli ma'rifat, sehingga beliau paham akan ilmu hakikat ataupun paham ilmu-ilmu yang rahasia. Beliau paham juga akan ilmu syariat, karena tidak mungkin beliau bisa sampai pada ahli ilmu ma'rifat jika tidak melalui ilmu dan ajaran syariat. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi menjalankan dakwahnya secara sembunyi ataupun secara rahasia. Beliau berdakwah secara sembunyi ataupun secara rahasia karena cara beliau berdakwah berbeda dengan cara dakwahnya kebanyakan para ulama. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sedikit berbicara tetapi banyak bertindak. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi berdakwah dengan cara berusaha mendekati dan mengajak orang-orang yang selalu melakukan perbuatan maksiat dan orang-orang yang sering melakukan perbuatan dosa. Beliau selalu berusaha mendekati dan mengajak orang-orang yang jauh dari ibadah dan orang-orang yang jauh dari jalan Allah untuk menuju ke jalan yang lurus. Karena itulah beliau dikatakan sebagai penunjuk jalan yang lurus. Jika beliau masuk dalam wilayah orang-orang seperti itu, beliau tidak banyak berbicara, tetapi banyak bertindak. Dan beliau tidak akan menceramahi orang-orang itu secara langsung. Akan tetapi beliau akan dakwah secara sembunyi, sehingga orang-orang itu tidak akan menyadarinya. Beliau akan masuk dulu pada wilayah orang-orang itu dan beliau memulai dengan menyukai apa yang orang-orang itu suka. Hari demi hari beliau akan terus seperti itu, yang namun pada akhirnya beliau akan mengajak orang-orang itu untuk menjalankan ibadah seperti solat dan berzikir. Setelah mereka mau terima untuk diajarkan solat dan menjadi ahli zikir, beliau akan mengajak lagi orang-orang itu untuk datang zikir bersama ke surau tempat zikirnya beliau. Setelah mereka datang ke tempat beliau, beliau pun mengajak untuk melaksanakan solat berjamaah sebelum mau melaksanakan zikir bersama. Karena mereka sudah merasa akrab dan melihat kebaikan dan ketulusan beliau, orang-orang itu pun mau mengikuti ajakan dari beliau
sehingga orang-orang itu rajin beribadah kepada Allah dan bisa menjadi ahli zikir. Hari demi hari berjalan akan tetap seperti itu, sehingga orang-orang yang dulunya sering melakukan perbuatan dosa, jarang sekali untuk beribadah dan sangat jauh dari jalan yang lurus, tetapi akhirnya orang-orang itu sampai bisa menjadi orang yang taat beribadah dan bahkan menjadi para ahli zikir atas bimbingan sang pemimpin langit dan bumi ini. Dan mereka pun perlahan-lahan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dulunya sering mereka lakukan. Kisah yang saya ceritakan tadi adalah menggambarkan seperti itulah cara beliau berdakwah, tidak pernah diketahui dan tidak pernah disadari oleh orang lain. Beliau sedikit berbicara tetapi banyak bertindak, dan cara beliau berdakwah tidak memberikan nasihat kepada orang-orang yang sudah taat melaksanakan ibadah, tetapi beliau langsung mendekati dan mengajak orang-orang yang sangat jauh dari jalan Allah agar bisa berada pada jalan yang lurus. Seperti itulah tugasnya beliau, menjadi penunjuk jalan yang lurus untuk orang-orang yang sangat jauh dari jalan Allah, dengan cara langsung bertindak dan langsung mengajak dengan sikap yang baik dan tulus. Tugas beliau tidak mengajak dan tidak terus-menerus berceramah kepada orang-orang yang sudah mengerti dan paham tentang agama dan sudah berada pada jalan yang benar, tetapi beliau langsung bertindak dan mengajak orang-orang yang sering melakukan perbuatan dosa agar mau taat beribadah kepada Allah, agar bisa berada pada jalan yang benar dan jalan yang lurus. Mungkin kisah cara beliau berdakwah seperti yang saya jelaskan tadi adalah hal yang sepele bagi yang tidak bisa memahami maknanya. Dan mungkin kisah cara beliau berdakwah seperti yang saya jelaskan tadi hanyalah suatu kebohongan bagi orang-orang yang merasa dirinya sebagai Imam Mahdi, ataupun bagi mereka yang mengaku dan mengatasnamakan diri mereka sebagai Imam Mahdi, karena tidak sesuai dengan kriteria-kriteria pengalaman dan perjalanan hidup mereka. Oke sobat, mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.